inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan Najib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Peringatan Hari Ibu yang kita rayakan setiap tanggal 22 Desember merupakan momentum bagi kita semua untuk merefleksikan semangat perjuangan perempuan Indonesia di masa lalu. Sejarah mencatat, perempuan selalu hadir dan berperan aktif serta berjuang dalam setiap peristiwa besar di Indonesia. Keberhasilan perempuan dalam mendukung kemajuan bangsa terlihat begitu nyata, bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Lalu, bagaimana peran perempuan di era digital saat ini? Dalam semarak peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021, di episode 55 layanan Jakarta On TV, hari ini akan menghadirkan bintang tamu spesial, perempuan dengan catatan prestasi yang luar biasa. Seorang ibu sekaligus Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia, Glory Rosari Oyong. Halo Mbak Glory, apa kabar? Halo Mas Aldi, kabar baik. Gimana kabarnya Mas Aldi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Ibu Mbak Glory. Perempuan Indonesia terus berkontribusi nyata memajukan negeri. Ya, terima kasih Mas Aldi, dan aku juga mau ucapin nih selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Salam semangat dan terima kasih sudah menjadi ibu yang cukup. Nggak perlu ibu yang sempurna, ibu yang cukup. Cukup buat anak-anak dan untuk generasi ini. Sedang sibuk apa nih Mbak Glory akhir-akhir ini Mbak? Ya Mas Aldi, jadi saat ini karena sudah di corporate communication atau di holdingnya korporasi Kompas Gramedia, ya sibuk mengurusi kegiatan sehari-hari di sini nih. Jadi berhubungan institusional dengan pihak eksternal maupun juga institusional di dalam bisnis unit sendiri di Kompas Gramedia. Terkait brand, terkait pemberitaan, terkait dengan acara-acara internal. Dan terlebih lagi kita juga aktif di CSR atau juga kegiatan budaya dan juga lingkungan untuk tidak hanya sebagai korporasi tapi juga sebagai bentuk bakti kita kepada negeri melalui seni, budaya, dan lingkungan. Baik Mbak Glory. Mbak Glory, kita akan berbicara lebih banyak lagi nih terkait dengan kesibukan Mbak Glory dan juga umumnya terkait dengan bidang komunikasi dan juga bidang jurnalistik nih yang Mbak Glory geluti. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Mbak. Yuk Mas Aldi yuk. Halo warga Nusantara, saya Glory Oyong, Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On On TV. TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Mbak Glory, saya salah satu pembaca dari harian Kompas nih Mbak, dan juga pemirsa setia dari Kompas TV. Terlebih ketika Mbak Glory ini hadir membawakan berita, ini benar-benar independen dan terpercaya Mbak. Nah, di kesempatan yang baik ini apa nih yang melatar belakangi Mbak Glory menggeluti bidang komunikasi khususnya jurnalistik Mbak? Ya justru ya Mas Aldi, ini menarik banget nih karena saya ini kan background pendidikannya adalah public relation. Memang sudah di jurusan komunikasi, tapi agak berbeda nih dari yang saya geluti 10 tahun belakangan, yaitu di dunia jurnalistik. Jadi ketika itu waktu magang di kompas.com, itu di akhir-akhir 2010 lah ya kurang lebihnya, sebagai humas atau juga di bagian markom ya waktu itu. Tapi saya melihat nih di sekeliling saya, wah ini jurnalis seru banget ya.
ke lapangan, menggali fakta, terus kemudian menghadirkan informasi yang pertama kepada pemirsa gitu ya. Wah, kayaknya dinamis banget ya sebagai jurnalis. Nah, di 2011 itu Kompas TV baru akan on air gitu ya, baru akan muncul untuk pemirsanya. Dan saya memutuskan nih, kayaknya nih tertarik nih untuk terjun sebagai jurnalisnya Kompas TV. Jadi waktu itu masuk di Kompas TV sebagai reporter dan sekaligus juga presenter. Dan keterusan deh gitu ya, sampai kurang lebih udah hampir mau 10 tahun bergelut di dunia jurnalistik. Semuanya udah hampir saya cobain, mulai dari ranah politik gitu ya, ketika itu meliput berita-berita terkait dengan politik, tanah air, kemudian sosial budaya, ekonomi. Saya sempat 2 tahun gitu ya meliput di Bursa Efek Indonesia untuk Kompas Bisnis. Terus kemudian juga sebagai wartawan olahraga ya gitu ya, sempat meliput juga waktu itu kesebelasan Manchester City waktu itu sedang bertandang ke Malaysia, dan beberapa berita-berita olahraga lainnya. Dan juga sempat membawakan bahkan informasi cuaca loh. Jadi mulai dari news statement, cuaca gitu ya, sport, kemudian yang agak serius talk show-nya terkait politik, terkait sosial, dan terakhir memang di Sapa Indonesia Pagi itu berita yang tidak hanya informasi hard news tapi juga ada lifestyle-nya. Jadi ini pengalaman yang menarik sekali, saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak tokoh, dan dapat membuka relasi jejaring seluas-luasnya. Dan kenapa sekarang ini saya bilang itu sebagai bekal, karena ketika menjalankan tugas sebagai Corporate Communication Director gitu ya di Humas ini, itulah dasar kita bisa berelasi dengan orang ya, jaring yang kita miliki ketika kita menjadi reporter di lapangan, narasumber-narasumber yang kita temui. Nah, itu semua yang akhirnya membuat pekerjaan saya bisa dibilang bisa jauh lebih agak ringan sedikit dengan background jurnalistik yang saya miliki. Baik, Mbak Glory, seorang jurnalis harus berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dalam menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat. Ini tentunya akan menghadirkan banyak cerita nih Mbak di lapangan ya. Lalu apa nih yang bisa Mbak Glory bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta One TV terkait dengan pengalaman menarik menjadi seorang jurnalis? Apa sih Mbak suka dukanya Mbak menjadi seorang jurnalis? Ya, betul Mas Aldi. Inilah yang menjadi tantangan ya ketika kita sebagai jurnalis itu dituntut untuk bisa tidak hanya benar gitu ya, kredibel, tapi juga cepat kan menyampaikan berita. Nah, banyak sekali pengalaman saya ketika menjadi jurnalis yang sangat membekas gitu ya. Saya waktu itu meliput di KPK. Nah, tahu sendiri dong kalau di KPK kan nggak ada aba-aba. Jadi bisa kapanpun gitu ya datang, kemudian kapanpun bisa juga mereka keluar narasumbernya. Jadi kita nggak berani banget meninggalkan pos kita di depan itu ya. Jadi di pintu utamanya itu kita semuanya ngumpul di situ. Jadi waktu itu saya dari jam 8 pagi sampai mau menjelang makan siang itu masih deg-degan. Ini udah menjelang makan siang nih, kok nggak keluar-keluar gitu ya. Yang diperiksa di dalam. Tapi kalau misalkan nanti kita makan siang sebentar, dia lewat, kita kelolosan gitu ya. Itu sampai benar-benar yang namanya mau ke toilet pun nggak berani. Dan ketika kita ingat-ingat lagi ya, wah begitulah dedikasi jurnalis ya kepada profesinya. Terus saya liputan kebakaran waktu itu, jadi ketika tiba di lokasi yang sudah hancur gitu ya, di situ masih ada puing-puing yang masih panas. Itu saya ingat banget, ketika awal banget saya belum terbayang ya gimana sih situasi di lokasi bencana atau situasi terjadinya suatu kejadian gitu ya. Jadi saya pakai sepatu biasa, ternyata tuh ada paku ya segini nancep di sepatu gitu ya. Dan untungnya setelah itu ya agak miring nancepnya, jadi nggak sampai terkena kaki saya. Tapi setelah itu saya ingat, kemanapun kita harus ready di mobil itu bawa sepatu boot gitu ya. Ketika tiba-tiba kita harus keliputan banjir, keliputan kebakaran, dan ketika bahkan kita ditugaskan untuk ke lokasi yang tadinya tuh di pagi tuh nggak ada di agenda. Jadi saya pernah nih pagi-pagi dijadwalkan ke istana. Jadi udah rapi dong dari rumah, udah nggak pakai, biasa kan kita bisa pakai jeans gitu ya, atau pakai celana yang lebih santai. Nah, pagi tuh udah pakai celana kain, udah pakai sepatu pantofel gitu ya, udah pakai kemeja rapi. Tahu-tahu siang karena hujannya begitu deras semalam, akhirnya banjir dong Jakarta, dan akhirnya liputan saya di istana kala itu bergeser ke area banjir. Dan ya apa mau dikata gitu ya, baju udah yang terbaik saya persiapkan, akhirnya kerendam banjir sampai kurang lebih 1 pinggang. Jadi banyak hal-hal nggak terduga, tapi disitulah kita dapat pengalaman
Dan hal-hal ini yang membentuk dan menepa kita untuk jadi pribadi yang seperti saat ini. Jadi pengalaman-pengalaman di dunia jurnalis itu banyak yang menarik-menarik. Dan kalau saya bisa cerita, kita juga tidak hanya di lapangan menggali data, tapi ketika sampai di kantor, kita harus membuka lagi data-data litbang, kemudian hasil-hasil survei, dan kemudian referensi data gitu ya dari teman-teman. Dan termasuk ngobrol ya, bertukar pikiran dengan jurnalis-jurnalis senior, ketika kita mendapatkan perspektif yang luas, jadi tulisan atau juga berita yang kita sampaikan itu bisa kredibel. Jadi ketika pemirsa itu menyaksikan berita dari Kompas TV, berita dari Harian Kompas, Kompas.com, Tribun, Grid Network, dan lain sebagainya, itu mereka yakin bahwa si reporter waktu nulis ini nggak sembarangan nih. Jadi dia sudah cek langsung ke lapangan, dia juga sudah double check dengan data dan grafis, ditambah dengan perspektif dari jurnalis-jurnalis senior dan diajak bicara juga. Jadi ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, ditampilkan itu sudah lengkap menjawab keingintahuan pemirsa. Bicara soal suka dan duka menjadi seorang jurnalis, ya tentu ya waktu. Jadi ketika kita harus berbagi waktu kita dengan pekerjaan dan keluarga. Nah, ketika saya menjadi jurnalis tuh liburnya nggak kayak orang kerja biasa ya, Sabtu Minggu gitu. Dan jam kerjanya pun nggak seperti orang kantoran 9 to 5, tapi lebih ke kadang-kadang nih aku bisa liburnya itu Senin dan Selasa. Minggu ini. Minggu depan bisa geser liburnya tuh ke Rabu dan Kamis gitu ya. Dan bahkan di hari Sabtu dan Minggu, di hari tanggal merah justru adalah hari-hari kerja kita. Ketika libur Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri gitu ya. Ketika hari-hari besar yang lainnya, 17-an, itu kita justru meliput kan di saat-saat hari besar seperti itu. Nah jadi ya dukanya barangkali kita kehilangan waktu-waktu bersama keluarga, tapi juga tentu bisa kita imbangi gitu ya dengan waktu-waktu yang di luar itu. Jadi aku senang banget bisa harus waktu itu sebelum pandemi ya bisa ngajak keluarga aku, yuk kita nge-mall di hari di hari Senin, nggak hanya di hari Sabtu gitu ya, karena aku liburnya kebetulan bergeser ke Senin dan Selasa. Nah justru nggak rame, nggak kena macet dan lain sebagainya. Jadi bisa banyak hal yang membekas juga sih. Yang sukanya tentu banyak, kita berkenalan dengan banyak orang, juga bisa nambah wawasan karena kita meliput banyak hal kan. Jadi ilmunya bisa macam-macam nih sekarang. Wah, menarik sekali Mbak Glory. Setuju ya pemirsa? Mbak Glory, saat ini Mbak Glory mengemban amanah sebagai Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia. Meskipun dalam satu rumpun bidang yang sama begitu, yaitu sama-sama di bidang komunikasi, sebenarnya apa nih Mbak Glory tantangan atau perbedaan paling mendasar antara seorang praktisi komunikasi korporasi dengan seorang jurnalis Mbak Glory? Bisa mirip-mirip nih Mas Aldi ya. Jadi sebagai seorang jurnalis kan kita harus bisa menyampaikan gitu ya fakta dan berita yang ingin didengar oleh pemirsa. Nah sebagai praktisi komunikasi di korporasi juga kurang lebih sama. Kita harus bisa menampilkan image dan juga apa yang ingin perusahaan tampilkan ya kepada masyarakat. Nah di korporasi ini kan kita membawahi tidak hanya satu bisnis unit, tapi juga ada beragam bisnis unit di bawah naungan Kompas Gramedia yang harus tampilnya itu bisa saling berkolaborasi gitu ya. Jadi misalkan nih kita datang ke satu institusi atau ke lembaga pemerintahan, itu membawa juga image dari bisnis unit yang kita wakili. Nah itu sih tantangannya kalau sebagai seorang praktisi komunikasi di dunia korporasi. Ditambah lagi nih kelihayannya untuk bisa berhubungan dengan media, karena kan biasanya ya humas, Korkom itu kan selalu lekat ya dengan media. Nah untungnya di sini saya sudah punya pengalaman sebagai pelaku media gitu ya, sebagai jurnalis gitu. Jadi tahu banget nih kira-kira teman-teman wartawan tuh maunya seperti apa sih kalau press conference gitu ya. Press release tuh gimana sih yang efektif. Dan seperti apa ketika kita ada krisis gitu ya, harus bisa menanganinya dengan cepat. Nah, dengan kombinasi pengalaman di media dan juga sekarang saya di korporasi, aku rasa ini bisa jadi suatu hal yang menguntungkan gitu ya, supaya kita bisa mengantisipasi. Ditambah lagi nih, di era sekarang yang serba digital, teman-teman di Corporate Communication KG ini sudah hampir 80%, 90% bahkan sudah milenial umurnya. Jadi mereka punya pandangan yang juga terbuka dengan kemampuan digital yang sangat mapan gitu ya. Jadi bisa masuk ke segmentasi yang mungkin dulu tidak dilihat gitu ya sebagai tools bagi corporate communication, tapi social media gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan konten creator gitu ya, yang berkaitan dengan konten-konten kreatif ini kita juga tampilkan gitu. Nah sebagai jurnalis tentu banyak sekali juga nih yang bisa kita kaitkan ya. Kalau dulu tuh jurnalis kan kita harus cari caranya gimana sih supaya bisa melobi narasumber mau diwawancara nih.
gimana sih supaya dapat narasumber itu A1 gitu ya. Nah, sama sih hal-hal seperti ini yang kita juga lakukan ketika kita membawahi korporasi, kita juga harus berusaha bisa menjalin relasi dengan perusahaan atau institusi itu dengan ketemu orang A1-nya gitu. Dan gimana bisa ada kolaborasi yang win-win gitu ya. Jadi kurang lebih pada dasarnya bidangnya itu mirip gitu ya, dengan menjalin relasi, kemudian menampilkan, menyampaikan apa yang diinginkan gitu, dan mendapatkan feedback juga yang diinginkan. Nah, tapi di satu sisi tentu yang membedakan adalah ketika kita sebagai jurnalis itu tanggung jawab kita kepada masyarakat gitu ya, untuk bisa menampilkan yang benar, yang baik, dan sesuai dengan faktanya. Nah, ketika kita memulai korporasi, tidak hanya tanggung jawab kita kepada masyarakat, tapi juga tanggung jawab kita kepada institusi. Karena dimanapun kita bergerak, itu pasti melekat nama institusi kita. Baik, wah saya yakin nih komunikasi korporat Kompas Gramedia ini akan dapat terus menorehkan prestasi di bawah kepemimpinan Mbak Glory. Semangat terus ya Mbak Glory ya. Ya. Nah, berbicara mengenai prestasi nih Mbak, ini Mbak Glory merupakan sosok yang begitu banyak prestasinya nih Mbak. Saya adalah salah satu orang yang mengikuti Mbak Glory di media sosial. Saya follower setia dan juga pengklik like di setiap postingan Mbak Glory nih. Waduh, Mas Aldi yang benar. Thank you loh. Saya sangat kagum Mbak dengan berbagai prestasi yang Mbak Glory raih. Mulai dari kontes kecantikan tingkat nasional maupun internasional. Bahkan juga Mbak Glory ini juga meraih prestasi di bidang olahraga ya Mbak. Luar biasa Mbak Glory. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa nih sebenarnya makna prestasi dari berbagai kompetisi yang Mbak Glory ikuti tersebut Mbak? Dulu tuh ya Mas Aldi, aduh kalau dibilang prestasi ini itu gitu ya, saya tuh justru merasa ya dulu, wah ini tuh saya hebatnya di mana ya gitu ya, karena kayaknya mau dicoba semua. Tapi ya gitu, kata orang kalau terlalu banyak pisaunya mungkin tidak semuanya bisa tajam gitu ya. Cuman paling tidak tuh saya ikut berbagai lomba gitu ya, berbagai kompetisi, itu ingin membuktikan diri bahwa saya tuh tidak takut tantangan gitu ya, tidak takut hal-hal yang baru. Jadi itu bagi saya pemacu semangat ketika ada field baru gitu ya. Ada lomba nari nih, dance competition gitu ya. Oh ya why not, kita coba latihan, kita ikutan gitu ya. Ini ada kompetisi nih di olahraga bulu tangkis nih, renang. Saya kebetulan anaknya suka gerak gitu ya, jadi wah olahraga suka banget. Tapi ketika ditantangin satu olahraga yang saya belum kuasain, misalkan nih tenis meja gitu ya, yuk kita libat. Nah itu ada satu kegairahan untuk mencoba hal-hal baru. Dan prestasi buat saya juara 1, juara 2, juara 3 itu bukan masalah sih. Tapi lebih ke mencobanya, berani mencobanya. Dan ketika kita mencoba hal baru itu pasti kita dapat ilmu baru. Nah, jadi itu buat saya sih, dan prestasi itu mengikuti sih. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan serius gitu ya, dengan tekun, pasti ada prestasi yang akan mengikuti. Jadi begitu juga dengan lomba-lomba yang saya ikutin. Jadi saya nggak ada khusus target sih ya kayaknya ya. Untuk misalkan ini modeling gitu ya harus ikutan sampai ajang internasional gitu, atau kemudian atlet bulu tangkis harus sampai jadi atlet gitu ya, nggak ada sih. Orang tua juga nggak pernah nuntut untuk jadi seseorang yang ambisius banget gitu ya di berbagai bidang olahraga maupun seni, tapi lebih ke yuk coba yuk gitu, ada ajang ini nih yuk berani coba kayak gitu sih. Jadi buat aku penting banget perempuan untuk bisa ikut di berbagai bidang yang kamu bahkan belum pernah coba gitu ya. Dan ketika kamu lakukan itu jangan setengah hati, sungguh-sungguh ya, do your best, karena pasti akan ada hasil yang mengikuti. Sangat menarik ya pemirsa. Mbak Glory, sebagai seorang perempuan yang berdaya dan berprestasi, lantas menurut pandangan Mbak Glory, apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh para perempuan Indonesia untuk meraih cita-citanya Mbak? Lalu adakah saran yang ingin Mbak Glory sampaikan kepada perempuan Indonesia agar dapat lebih maju? Silakan Mbak Glory. Ini kalau mau dibilang ya Mas Aldi, jangan-jangan masalahnya sama nih dari dulu sampai sekarang gitu ya, stereotip ya. Banyak masyarakat itu yang masih menganggap perempuan tuh nggak usah lah tinggi-tinggi sekolahnya gitu ya. Kalau perempuan terlalu pinter gitu ya, nanti jadi membangkang tuh, keluar dari kodratnya gitu ya. Dan bahkan juga yang banyak yang mengatakan perempuan ya di rumah mengasuh anak gitu ya, mengurus dapur gitu, mengurus rumah tangga gitu. Nah ini menurut saya tantangan paling besar sih, stereotip ya, atau pemikiran di benak
orang gitu ya, soal sosok perempuan itu harusnya seperti apa. Nah, menurut saya gimana caranya kita dapat menghadapi tantangan ini, yaitu dengan merubah pola pikir kita tanpa mengesampingkan ya tentu peran-peran secara yang tadi naluriah dan secara lahiriah gitu ada di perempuan, karena kita ini dipercaya Tuhan luar biasa banget loh, diberikan kemampuan untuk bisa mengandung gitu ya, melahirkan, yang which is mana melahirkan itu katanya ya sama dengan kita tuh meremukkan beberapa tulang gitu ya ketika kita tuh melahirkan anak, segitu sakitnya tuh dan segitu dahsyatnya perempuan bisa melakukannya loh. Jadi banyak hal-hal yang secara lahiriah, secara naluriah itu memang kita diberikan berkat lebih dari Tuhan untuk menjalaninya. Di luar itu perempuan tuh juga multitasking gitu ya, makhluk yang cerdas, makhluk yang juga punya intuisi yang kuat gitu ya, karena perempuan kan juga punya perasaan dan feeling yang kadang lebih sensitif nih dari para pria. Dan di luar itu juga bisa menjadi partner atau teman berkolaborasi yang baik gitu. Jadi menurut saya dengan banyaknya kelebihan juga dimiliki oleh perempuan, yuk gitu ya, nggak usah deh ada stereotip lagi untuk pembatasan peran. Tapi perempuan juga harus tahu batas gitu ya, harus tahu peran di mana dia berfungsi gitu ya, berperan itu dengan yang tadi itu secara lahiriah dan juga secara fisik gitu ya, apa yang dia bisa lakukan sebagai seorang perempuan yang sudah menikah gitu ya, dan seorang ibu tentu ya yang menjadi fokus adalah keluarga dan membentuk generasi anak-anak yang hebat gitu ya. Di luar itu, nah harus punya juga dukungan dari lingkungan bahwa kita juga bisa sama berbagi beban, berbagi tugas. Contohnya nih ya, kalau di rumah, kalau ayah-ayah baru pulang kerja gitu ya, aku tuh udah capek loh, udah pulang kerja, aku nggak mau lagi namanya urusan anak gitu ya, aku mau me time gitu ya, mau nonton, mau berendam air panas yang lama gitu. Nah, hey, ibu-ibu juga sama loh, dia habis mengurusi rumah seharian gitu ya. Jadi ketika itu peran untuk berbagi sebagai orang tua mengasuh anak dan perintilannya itu juga harusnya bisa bersama-sama gitu. Jadi ketika kita sudah bisa merubah pola pikir, ketika kita sudah bisa menyamakan ini bukan tanggung jawab ibu doang loh, tapi juga bisa tanggung jawab ayah dan ibu bersama-sama, pasti semuanya akan menjadi lebih mudah ya. Karena sekarang buktinya di pemerintahan kita, di puncak-puncak pimpinan atau juga manajemen perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta, itu sudah leadersnya adalah para perempuan juga. Jadi mereka membuktikan mereka mampu, asal juga bisa diterima dan berbagi perannya itu tadi di rumah dengan seimbang. Jadi menurut saya itu tantangan yang paling besar. Dan rasanya sih udah gak zaman deh kayaknya ya kalau dibilang nih perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi. Justru kita harus sekolah tinggi-tinggi karena perempuan itu adalah ibunya sebuah generasi. Kalau perempuannya pintar dan hebat, anak-anak yang dilahirkan juga adalah anak-anak yang hebat dan pintar. Perempuan berdaya Indonesia maju. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang ibu sekaligus Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia, Glory Rosari Oyong. Mbak Glory, peringatan Hari Ibu yang kita rayakan setiap tanggal 22 Desember telah menjadi momentum merefleksikan semangat perjuangan perempuan Indonesia, ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh. Ini merupakan hal yang begitu dekat dan juga bukti nyata perjuangan perempuan Indonesia khususnya dalam mencetak generasi emas para penerus bangsa. Lalu kiranya Mbak Glory di kesempatan yang baik ini dapat berbagi kisah menarik mengenai perjuangan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Mbak Glory, hal apa yang paling diingat dari sosok seorang ibu, Mbak? Ya, makasih Mas Aldi. Aduh, kalau bicara soal ibu ya, kayaknya nggak ada habisnya deh ya. Kalau dibuat buku nih, kayaknya bisa berjilid-jilid gitu ya. Tapi aku mau bilang, kalau setiap hari itu hari ibu. 22 Desember itu sebagai momentum gitu ya, itu bener banget. Tapi setiap hari itu hari ibu. Kenapa? Karena ibu tuh nggak pernah loh ada satu hari pun tanpa nggak mikirin anaknya gitu ya. Nggak ada kayak di satu hari yang dia tuh lupa doain anaknya, nggak ada. Jadi setiap hari bagi seorang ibu itu adalah anaknya. Nah begitu juga bagi kita anaknya, kayak setiap hari itu harus menjadi hari ibu.
kadang-kadang nih kalau kita tinggal bersama ibu gitu ya, atau masih bersama ibu ketika sudah dewasa gitu ya, ini kita take it for granted gitu ya. Karena ibu tuh deket, kayak tiap hari ada di sini. Jadi bisa jadi kita lupa ngajak ngobrol, kita lupa luangin waktu untuk nanya kabarnya gitu tuh. Bahkan kita juga kadang-kadang lebih mementingkan hal-hal atau orang-orang lain dibandingkan ibu kita yang ada di rumah. Nah, kalau aku mau cerita, ibuku itu adalah wanita yang luar biasa ya. Jadi ibuku itu anaknya 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Dan jaraknya deket-deket banget nih yang 3 ya. 1 tahun, kemudian yang kedua, ketiga itu 2 tahun. Nah, yang ketiga, keempat agak jauh, memang 10 tahun. Tapi ibuku itu merawat sendiri gitu ya anak-anaknya, di mana zaman dulu itu kan tahu sendiri ya, nggak ada gadget seperti sekarang. TV juga mungkin terbatas ya tontonannya gitu. Terus juga suster gitu atau perawat itu mungkin belum seperti saat ini ya, yang banyak gitu. Paling dulu asisten rumah tangga. Jadi ketika ibuku itu melahirkan kita nih anak-anak, itu dia mendedikasikan dirinya benar-benar untuk merawat dan membesarkan kita. Jadi bisa aku bilang mulai dari bangun gitu ya, dan kita bukan anak yang mudah juga ya, karena susah makan gitu ya. Kalau mama cerita ya, wah kebayang deh kalau sekarang tuh anak-anak GTM atau gerakan tubuh mulut tuh seperti apa stresnya orang tua. Nah juga dulu kan kita juga ini ya, perempuan-perempuan nih sebelum adik yang kecil lahir. Jadi wah kalau berantem itu kan ribut ya. Kalau perempuan kan kadang-kadang mulut ya. Jadi mama itu begitu sabar gitu ya, memberikan contoh bahwa ya sebagai seorang ibu itu ada terus buat anak-anaknya gitu. Terus ibu sendiri, mamaku sendiri tuh juga udah ditinggal mamahnya di usia muda. Jadi dia sebagai seorang perempuan, dia bisa bertumbuh dengan mandiri gitu, dan mengajarkan kepada kita bahwa nggak selalu loh jadi ibu itu harus sempurna gitu ya, harus benar, tapi ada gitu. Jadi ibu itu mungkin nggak selalu benar terus 100%, kadang-kadang juga bisa salah, kadang-kadang juga bisa baper gitu ya, kadang-kadang bisa tersinggung, bisa sensitif, tapi ibu itu selalu ada. Semarah-marahnya ibu sama kita, dia pasti selalu akan ada ketika kita perlu gitu. Nah ini yang aku bilang luar biasa sekali gitu ya, perjuangan seorang ibu yang dia rela loh nggak meneruskan mungkin karirnya gitu ya, demi dia berkeluarga dan mengasuh anak-anaknya dengan benar-benar gitu ya di masa golden age-nya anak-anak gitu. Dan ini aku akan coba teladanin gimana mama itu sabar banget gitu ya. Ketika kita kadang-kadang antar saudara berantem, mama itu sudah di penengah. Ketika kita tuh nggak yakin sama diri kita, mama yang bilang kamu tuh pasti bisa gitu. Jadi ketika umur 16 ke 17 saya waktu itu lomba untuk World Miss University dan Miss Tourism Queen International itu harus berada di luar negeri seorang diri di usia 16-17 tahun itu ya. Mama bilang kamu tuh pasti bisa Glor, kamu pasti bisa. Kamu aja mama juga sering percayain kamu ya waktu umur 5-6 tahun gitu, masih SD 1, kelas 1, kelas 2. Pergi ke ini jajanan gitu ya, pergi ke warung gitu ya, pergi ke mana sendiri gitu. Dari rumah tuh jaraknya lumayan sih, bisa mungkin 100 meteran gitu ya. Itu sendiri mami tuh percayain karena kamu tuh pasti bisa gitu, kamu anaknya berani. Nah jadi memberikan kata-kata penguatan seperti itu yang membuat kita itu bisa bangkit gitu ya, dan punya semangat. Itu sih luar biasanya ibu, dan yang akan selalu saya kenang dan saya tiru juga untuk menjadi teladan ke anak-anak saya. Jika Ibu Mbak Glory hari ini menyaksikan tayangan kita, apa yang ingin Mbak Glory sampaikan kepada ibu tercinta? Aku cuma mau bilang, Mama, terima kasih ya Ma, udah selalu mau ada buat aku, dan ketika aku butuh gitu ya, Mami itu nggak ragu-ragu untuk bisa selalu ada gitu ya, dan sabar. Terima kasih udah jadi mami yang sabar banget dan mau dengerin gitu ya curhat-curhatannya kita, keluhan-keluhannya kita, dan selalu kasih semangat. Dan meskipun kadang-kadang di depan mata nih kita lihat kayak nggak mungkin, tapi ketika mami bilang pasti bisa gitu, yuk coba aja, itu jadi penyemangat aku banget. Jadi thank you banget mami, dan I love you. Jika berbicara mengenai sosok ibu, setiap kita pasti akan selalu bergetar hatinya ya Mbak Glory. Bener banget Mas Aldi. Baik, perempuan Indonesia telah mencatatkan sejarah turut berperan aktif dalam setiap perjuangan bangsa. Lalu menurut pandangan Mbak Glory, perjuangan seperti apa yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia masa kini?
Ya Mas Aldi, memang ya kalau bicara soal ibu, soal mama itu memang kita pasti semua punya kenangan yang luar biasa ya. Dan buat aku tadi ya, kalau ditanya apa sih tantangan terbesarnya sebagai seorang perempuan di saat ini nih, era sekarang. Kalau dulu nih para pejuang dan pendahulu kita itu sudah luar biasa sekali ya, membuat peran atau juga kesetaraan gender ya dalam hal peranan perempuan itu diakui secara konstitusi, juga kita bisa lebih banyak mengambil peran gitu ya untuk perkembangan negara ini atau bangsa ini. Tapi kalau ditanya sekarang tantangannya apa sih ya? Bukan lagi melawan penjajah seperti dulu nih, bukan lagi melawan tudingan-tudingan bahwa ibu itu atau perempuan harus di rumah aja, tapi lebih ke kita ini kan berada di era digital ya, di mana literasinya pun sekarang sudah berbeda. Nah, sebagai perempuan di era saat ini, kita juga dibekali gitu ya, barangkali kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan digital. Jadi ketika kita mengasuh anak-anak kita yang sekarang ini sudah besarnya, keluar udah ngelihat handphone gitu ya, udah ngelihat banyak gadget, melihat tampilan semuanya serba digital, telepon itu udah nggak ada kabelnya kayak zaman kita dulu gitu ya, udah touchscreen semua dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu juga harus bisa menjembatani itu untuk anaknya gitu ya. Jadi harus melek digital, kemudian dengan akses internet yang luar biasa sekarang ini hadir di penjuru, di pelosok-pelosok, rasanya sih udah nggak ada lagi area yang sulit, walaupun mungkin masih ada, tapi rasanya sudah makin sedikit ya yang tidak terjangkau internet. Nah, di sini tuh membuat borderless gitu, negara kita tidak lagi hanya sebagai negara yang terpisah laut gitu dan daratan, tapi juga kita dengan negara lain itu bisa langsung terkoneksi dengan adanya internet. Jadi di era seperti ini pergaulan anak-anak kita itu juga jadi luas banget kan. Ketika mereka belajarnya itu adalah melalui digital juga gitu ya, pembelajaran jarak jauh, dan mereka kemudian bertemannya gitu ya, anakku tuh baru usia 5 tahun tapi dia udah berteman di online gamenya itu dengan teman-teman di beda negara gitu ya. Nah, di sini kan kita juga harus sebagai ibu bisa melakukan fungsi atau peranan mendampingi itu ya. Karena artinya kita tidak bukannya melarang anak-anak kita untuk tidak boleh mempelajari gitu ya, atau juga masuk ke era digitalisasi, tapi kita harus tahu memberi mereka pagar gitu ya, di mana sih anak-anak ini bisa kemudian berinteraksi gitu ya, dengan kuat akar kenegaraannya gitu ya, dengan kuat akar nilai-nilai sopan santunnya, adat ketimurannya kita gitu ya, dan nilai-nilai yang kita mau tanamin di rumah kita nih sama anak kita. Nah, itu peran ibu luar biasa sekali, karena bersaingnya udah bukan sama orang lagi tapi sama kemajuan teknologi gitu ya, untuk bisa ikut catch up gitu ya sama perkembangan, tapi juga menjadi pagar atau menjadi satpamnya gitu buat perkembangan anak-anak kita, karena risikonya itu sangat besar banget nih, apalagi sama anak-anak kita. Kekerasan berbasis online, perundungan, bullying itu bisa banget loh terjadi, dan kalau ibunya nggak aktif untuk mendampingi gitu ya, ini anak-anak kita yang bisa menjadi korban gitu. Dan apalagi nih buat ibu-ibu yang sekarang lagi suka banget sosial media, hati-hati privasi anak-anak kita, informasi-informasi yang terlalu detail gitu ya, itu jangan sampai karena tren kemudian disebarkan di sosial media, karena dampaknya nanti akan jangka panjang ya untuk anak-anak kita. Apa yang sudah masuk atau di-upload itu akan ada jejak digitalnya gitu ya. Jadi itu buat saya sih perannya bahwa perempuan Indonesia harus tetap mengetahui nilai-nilai yang luhur gitu ya dari negeri kita ini, dari adat ketimuran kita, dan bisa menjadi penjembatan melindungi perempuan lain, juga melindungi anak-anak kita ketika serangan sekarang ini bukan hanya secara fisik ya, tapi secara teknologi sudah sangat terbuka pintu-pintu untuk masuknya budaya-budaya luar gitu ya, pengaruh-pengaruh luar. Nah, jadi disinilah kita bisa memberi peran untuk menanamkan nilai-nilai sedalam-dalamnya sebagai fondasi untuk anak-anak kita ke depan, generasi penerus bangsa. Setuju ya pemirsa, mewujudkan Indonesia yang aman bagi perempuan dan anak merupakan tanggung jawab setiap elemen bangsa. Mbak Glory, sebagai seorang praktisi komunikasi, menurut pandangan Mbak Glory, hal apa yang perlu diperhatikan dalam mengakses internet khususnya untuk orang tua dan anak? Wah, ini Mas Aldi pertanyaannya dalam banget ya.
Jadi buat orang tua dan anak tuh kayak sama-sama perlu tahu ya kalau informasi digitalisasi itu nggak bisa dicegah ya. Jadi bukan dengan menghindarkan anak dari akses internet itu akan aman gitu ya, karena justru dia jadi nggak tahu apa-apa. Buat saya sih yang penting bisa didampingin. Dan kita juga harus mengajarkan gitu ya kalau privacy itu penting gitu ya untuk menjaga data gitu ya. Terus kemudian mungkin foto-foto pribadi gitu ya. Dan anak-anak yang masih di bawah usia gitu untuk akses sosial medianya terkadang kan ada orang tua yang mengelola gitu ya. Nah itu juga harus bisa tahu batasannya gitu ya, hal-hal apa yang tidak semuanya anak kita tuh bisa diekspos gitu ya. Dan ketika pun anak-anak itu dimunculkan di sosial media gitu ya, pastikan ya ada batasan ya usia dengan sosial media yang digunakan anak gitu. Kayak anak aku pernah buat ini akun sosial medianya, tapi bukan dipegang sendiri oleh anak gitu. Jadi masih dipegang orang tuanya dan informasi yang dibagikan tidak sampai mendetail sekolahnya gitu ya. Bahkan kadang-kadang anak masih pakai seragam sekolah gitu ya, yang kelihatan logonya gitu dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu tuh kita bisa batasi dan bisa jaga. Karena penting juga untuk anak-anak bisa mengetahui mana sih yang sekarang bisa menjadi konsumsinya mereka nih gitu ya. Ketika mereka masuk untuk bermain di digital, internet, dan mana yang mereka harus jaga privacy data-data yang tidak boleh di-share. Begitu juga dengan orang tuanya nih. Jadi kita menggunakan tools sosial media, tools semua di digital ini untuk hal-hal yang positif, tapi juga sambil tahu batasannya untuk menjaga hak anak-anak kita juga, privasi anak-anak kita juga. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang ibu sekaligus Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia, Glory Rosari Oyong. Mbak Glory, pendiri Kompas, Bapak Yakob Utama dan Bapak PK Oyong merupakan tokoh yang memiliki jasa besar bagi dunia pers di tanah air. Untuk itu, sebagai sarana edukasi publik, kiranya Mbak Glory dapat menyampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, bagaimana sosok, pemikiran, serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh keduanya dalam membangun Kompas Gramedia. Silakan Mbak Glory. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi kedua sosok founding fathers kita ini memang luar biasa sekali ya. Pak Yakob Utama dan juga Pak PK Oyong itu sosok yang sangat humble, rendah hati. Dan mereka juga adalah sosok yang sangat berisi sekali ya. Banyak sekali ilmu yang bisa mereka bagikan hanya dengan kata-kata gitu. Jadi kedua founding fathers Kompas Gramedia ini kan berangkat dari guru ya. Jadi mereka berdua itu ya memang guru gitu. Dan juga seorang jurnalis yang hebat. Jadi mereka ingin gitu ya memberikan ilmunya gitu ya, ingin mencerdaskan bangsa melalui institusi yang dibangun. Salah satunya tentu melalui media. Nah, yang saya pelajari, Pak Yakob Utama itu adalah sosok yang sangat lentur dalam bersikap, tapi juga teguh dalam prinsip. Dia yang selalu mengajari kita dasar-dasar jurnalistik untuk menguangke gitu ya, memanusiakan manusia gitu ya, dan melihat Indonesia itu sebagai keseluruhan, tidak hanya darat aja, informasi yang terjadi di darat, tapi juga laut gitu ya, nelayan dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang dilihat sebagai suatu Indonesia yang utuh gitu, Indonesia mini, sebutan Pak Yakob. Nah sementara Pak Oyong juga adalah sosok yang begitu disiplin gitu ya. Pak Oyong adalah sosok yang juga kami kagumi di keluarga gitu ya. Beliau adalah adiknya dari kakek saya dan yang sangat into pendidikan banget gitu ya. Di jurnalistik, juga di bidang hukum, di bidang lingkungan, di bidang seni dan budaya. Nah, saya begitu kagum dengan sosok PK Oyong ya, karena begitu tegas gitu ya dalam bersikap, membela kebenaran itu ya nggak abu-abu, jadi hitam putih gitu. Tapi juga di satu sisi tetap dalam bersikap itu juga lentur dan luwes sehingga bisa bergaul dengan kelompok mana saja. Nah, keduanya ini merupakan sosok yang mungkin era saya tidak merasakan langsung ya. Ketika saya masuk di Kompas Gramedia, Pak Oyong sudah almarhum, Pak Yakob waktu itu sudah tidak begitu aktif di perusahaan, tapi masih sering ke kantor juga untuk memberikan teladan gitu ya, nilai-nilai yang beliau
sempat tentu torehkan gitu di institusi ini. Tapi saya sendiri tidak sempat merasakan kepemimpinan keduanya. Nah, dari situlah saya merasa generasi sekarang nih, warga KG yang muda-muda ini harus tahu nih cikal bakalnya perusahaan ini ada. Dan kenapa kedua orang ini kita menyebutnya Dwi Tunggal, karena mereka tidak terpisahkan gitu ya. Sebagai partner tuh mereka sangat solid sekali, mengajarkan kita arti kerjasama, mengajarkan kepada kita apa itu kredibilitas, apa itu integritas gitu ya, yang terus dipegang teguh oleh wartawan Kompas dimanapun berada gitu, kredibilitas dan integritas. Karena pernah Pak Oyong atau Pak Yakob juga dalam satu kesempatan mengatakan bahwa nilai atau ilmu atau pendidikan itu, kepintaran itu bisa diraih, tapi karakter itu sulit. Karakter itu adalah hal yang penting gitu ya dalam menilai seseorang. Jadi buat saya sosok keduanya ini yang kebetulan juga baru tahun ini kita meresmikan patung keduanya, patung Pak Oyong dan juga Pak Yakob di Bentara Budaya Jakarta, hadir sebagai pengingat untuk generasi muda bahwa Kompas Gramedia itu dibangun dari nilai-nilai keduanya, dan nilai-nilai luhur inilah yang menjadikan kita survive loh, sudah 58 tahun ada di negara ini, institusi yang begitu besar ini gitu. Jadi dengan melihat ke sosok patung Pak Oyong dan juga Pak Yakob, kita kembali mengingat nilai-nilai yang ditanamkan. Tadi itu kredibel, untuk bisa juga dipercaya tidak hanya di dalam pemberitaan, tapi juga humanis gitu ya, dan juga sosok yang begitu ramah dan juga berdedikasi dengan hal yang dilakukan profesinya. Sangat menginspirasi ya pemirsa. Mbak Glory, saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Mbak. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana Mbak Glory melihat kemudahan perizinan dan non-perizinan di Jakarta saat ini? Ya, banyak sekali ya inovasi yang dilakukan nih Mas Aldi nih, luar biasa sekali untuk pelayanan publik yang juga lebih mudah gitu ya, dan lebih juga diakses lebih cepat karena hadir secara digital juga lewat aplikasi gitu. Nah, dan saya juga merasakan ini ya dampaknya itu, karena biasanya harus datang gitu ya, harus mungkin antri agak panjang gitu. Sekarang dengan kemudahan pelayanan yang diberikan itu semuanya bisa lebih cepat dan tidak perlu lagi mengantri terlalu lama, dan bahkan bisa diantar ya, karena ada layanan Ajib kan, yang luar biasa menjadi inovasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga Jakarta semuanya, yuk kita urus sendiri izin yang perlu kita lakukan di Jakarta tanpa pihak ketiga, karena urus izin sendiri itu mudah. Siap, terima kasih. Apresiasi diberikan kepada Mbak Glory dan warga ibu kota lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Setuju ya pemirsa? Baik Mbak Glory, apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan khususnya terkait dengan pengembangan potensi diri dan karir Mbak Glory? Ya banyak banget Mas Aldi, kalau mau dijawab ya soal apa yang mau saya lakukan lagi gitu ya. Kalau bisa sih mau belajar lagi. Jadi selalu baik itu nanti mau sekolah lagi atau barangkali kursus gitu ya. Dan tentunya lewat seminar-seminar itu saya mau belajar lagi. Karena masih terlalu dini lah kalau mau dibilang perjalanan karir menuju ke sempurna atau menuju ke yang baik gitu ya. Karena perjalanannya pasti masih panjang, jadi banyak hal yang ingin saya tambahkan, upgrade ilmu-ilmu baru, kemudian juga tentunya untuk korporasi gitu ya, banyak hal juga yang ingin kami lakukan, menjawab tantangan zaman dengan sekarang banyak sekali generasi milenial ya, belum lagi nanti kita ada bonus demografi di tahun 2035 gitu ya, di saat Indonesia lagi banyak-banyaknya usia produktif. Tentunya mereka ingin juga bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal pemberitaan, informasi, pendidikan gitu. Dan ini yang coba untuk kita ramu gitu ya sebagai corporate communication, praktisi komunikasi korporat gitu. Anak-anak muda di sini bisa berinovasi apa sih, membuat layanan yang lebih cepat, lebih tidak hanya high tech tapi juga high touch gitu ya ke manusianya gitu. Dan semoga semuanya ini bisa membawa akselerasi lebih cepat untuk korporat, juga untuk kolaborasinya ke depan. Baik, Mbak Glory, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Mbak Glory sampaikan kepada warga Nusantara
Pemirsa, layanan Jakarta On TV khususnya para perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 ini. Silakan, Mbak Glory. Untuk semua perempuan-perempuan hebat Indonesia dimanapun berada, baik yang di tanah air maupun yang juga mungkin berkarya di luar negeri, semangat terus dan yakinlah bahwa kita ini adalah tonggaknya generasi yang juga akan melahirkan generasi-generasi emas ke depan. Jadi seorang perempuan, seorang ibu, kamu luar biasa, kamu hebat, karena tidak perlu juga menjadi ibu yang sempurna, cukup menjadi ibu yang cukup, ibu yang bisa kemudian hadir untuk keluarganya, yang juga bisa berkarya dan juga mengapresiasi dirinya, dan tentunya memberikan dampak yang luar biasa untuk bangsanya. Selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan hebat di Indonesia. Luar biasa Mbak Glory. Mbak Glory, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Mbak. Terima kasih Mas Aldi, waktunya juga nih udah ngobrol-ngobrol hari ini ya. Semoga apa yang aku sharingkan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan buat semua pemirsanya Jakarta On TV, semoga terus juga ikutin channel ini karena banyak hal-hal yang inspiratif di sini. Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 menandai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam ambil peran di setiap derap pembangunan. Perempuan mengisi ruang-ruang kontribusi bagi negeri, menyuarakan berbagai permasalahan dan turut mengantar Indonesia sampai di titik sekarang. Peringatan Hari Ibu sesungguhnya merupakan penghargaan bagi semua perempuan Indonesia atas peran dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Ibu ke-93 tahun 2021, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti segala akan ku raih bila esok menjelang. Bahagia pun kan datang, bintang di angkasa bersinar gemilang. Tempatku tuju segala angan dan harapan, tempatku padu cita-cita dan impian, tempatku pacu setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Dalam hasrat dan tujuanku selalu. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, tegas inovasi Anda.